Om Swastiastu. Salam Rahayu buat semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, saya, Agung Kompiang Sayoga, akan ikut meramaikan dunia Tosan Aji, dunia pekerisan kita. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba mereview sebuah keris Jalak Buddha peninggalan era kerajaan Kediri. Nah, namun sebelumnya, alangkah baiknya kita melihat sejarah perjalanan kerajaan Kediri. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mulai dari Empu Sendok. Nah, berawal dari kerajaan Mataram Hindu-Buddha yang ada di Jawa Tengah. Bagaimana, kenapa bisa berpindah ke Jawa Timur, dipindahkan oleh Empu Sendok. Nah, sesuai dengan pendapat para ahli atau hasil penelitian, berpindahnya kerajaan dari Mataram Hindu yang ada di Jawa Tengah ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, nah karena di tahun 927 sampai 929 Masehi, nah, di Mataram terjadi konflik politik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena pada saat itu Gunung Merapi meletus. Nah, yang ada di Jawa Tengah meletus. Dan yang ketiga, ditafsirkan karena di Jawa Timur lebih memungkinkan untuk pengembangan kerajaan ke dermaga, artinya ke perdagangan. Karena di Jawa Timur diyakini lebih banyak ada sungai-sungai besar dan tempatnya di pesisir. Nah, jadi 3 hal inilah yang diperkirakan kenapa pemerintahan yang ada di Jawa Tengah berpindah ke Jawa Timur. Nah, kita kembali kepada Empu Sendok. Nah, dalam perjalanan Empu Sendok ke Jawa Timur, di Jawa Timur akhirnya beliau mendirikan sebuah wangsa baru yang dikenal dengan wangsa Isyana. Nah, beliaulah Empu Sendok sebagai raja pertama wangsa Isyana. Selanjutnya, beliau memiliki seorang putri yang bernama Sri Isyana Tunggawijaya. Nah, akhirnya Sri Isyana ini menikah dengan putra dari Bali yang bernama Sri Lokapala. Akhirnya menurunkan raja yang ketiga yang bernama Makuta Wangsa Wardana. Nah, itu jadi yang pertama Empu Sendok, yang kedua Sri Isyana Tunggadewa, yang ketiga Makuta Wangsa Wardana. Dan Makuta Wangsa Wardana ini menurunkan 2 orang putra yang bernama Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama dan Mahendra Datta. Nah, jadi yang keempat yang menjadi raja di Medang Kemulan ini adalah Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama. Namun Dharma Wangsa Teguh memiliki seorang putri. Nah, dengan demikianlah putri daripada Dharma Wangsa Teguh ini akan dijodohkan dengan putra adiknya yang menikah ke Bali. Nah, di mana Mahendra Datta ini menikah dengan Raja Bali yang bernama Sri Udayana. Dan dalam pernikahan itu melahirkan 3 orang putra. Yang pertama adalah Airlangga, yang kedua adalah Marakata, dan yang ketiga adalah Anak Umsu. Nah, begitulah dalam usia 16 tahun, Airlangga putra Bali dinikahkan dengan putri Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama. Nah, sedangkan karena Airlangga sudah pergi ke Jawa, sementara yang menjadi raja di Bali adalah Marakata. Namun hanya
hanya sebentar, karena Marakata lebih tertarik ke dunia rohani. Akhirnya beliau menjadi seorang biksu dan menyerahkan raja atau tampuk kekuasaan kepada adiknya, yaitu anak bungsu. Nah itu, kita sekarang kembali ke kerajaan Medang Kepulauan. Pada saat upacara pernikahan Prabu Airlangga ini dan putri dengan sang putri dari Prabu Sang Dharmawangsa, mungkin pernikahannya begitu meriah karena seorang raja, mungkin sampai 1 bulan 7 hari yang kita kenal dengan bulan pitung dino di Bali atau 42 hari. Tanpa sepengetahuannya akhirnya terjadilah serangan mendadak dari kerajaan Wurawari. Nah, kerajaan Wurawari ini bagaikan air bah yang menyerbu kerajaan Medang Kepulauan pada saat itu. Dan diperkirakan dalam catatan sejarah kerajaan Wurawari ini juga mendapat bantuan daripada kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Nah, dengan serbuan yang mendadak itulah akhirnya kerajaan Medang Kepulauan pada saat itu mengalami perlayan. Nah, itu diperkirakan antara tahun 1006 Masehi. Nah, pada saat itu bumi Medang Kepulauan pralayo. Namun pada saat itu Raja Airlangga yang diikuti oleh Patih Narotamo yang diperkirakan dari Bali mampu lolos dari serangan dan mengungsi. Nah, dan karena tidak berselang terlalu lama, karena mendapat dukungan kepada orang-orang yang masih setia dengan Medang, akhirnya ringkas kata, ringkas cerita, Airlangga mampu merebut kembali kerajaan mertua. Nah, disitulah Sang Prabu Airlangga mendirikan kerajaan yang bernama Kahuripan. Nah, namun orang sering mengatakan kerajaan Airlangga. Nah, tidak diceritakan begitu lama Airlangga menjadi raja dan banyak sastra-sastra Jawa kuno yang dirubah pada saat itu. Yang paling terkenal adalah kitab Kekawin Arjuna Wiwaha. Setelah lama menjadi raja, akhirnya Airlangga akan mengundurkan diri menjadi seorang pertapa dan beliau berencana menyerahkan tampuk kekuasaan itu kepada putri dan putra. Nah, Airlangga disebutkan memiliki 3 orang putra. Yang pertama, seorang putri yang bernama Putri Gili Suci. Yang kedua adalah Semara Wijaya. Dan yang ketiga adalah Mapanji Gerasaka. Namun, dalam kenyataannya, Putri Gili Suci tidak mau dinobatkan menjadi raja. Beliau lebih memilih menjadi seorang pertapa. Nah, disitulah 2 orang putra ini, yaitu Semara Wijaya dan Mapanji Gerasakan, seakan-akan ingin kedua-duanya menjadi raja. Pada saat seperti itu, akhirnya Airlangga menyuruh Empu Baradah yang sebagai Purohita pada saat itu pergi ke Bali untuk berencana salah seorang putra Airlangga akan ditempatkan di Bali untuk menjadi raja. Nah, namun pada kenyataannya, setibanya di Bali Empu Baradah, permintaan Empu Baradah itu ditolak oleh Empu Kuturan yang ada di Bali, karena pada saat itu di Bali sudah dinobatkan raja, sudah Abhiseka Ratu, yaitu anak bungsu. Nah, dengan demikian Empu Baradah kembali ke Jawa melaporkan kenyataannya sudah seperti itu. Nah, lalu agar tidak terjadi konflik antara kedua anaknya, disitulah Sang Prabu Airlangga memutuskan untuk membagi 2 kerajaannya, yaitu dibelah menjadi
kerajaannya dibelah menjadi dua dengan batas Gunung Kawi. Nah, dalam sastra juga disebutkan saat pembelahan kekuasaan itu di mana Empu Baradah terbang dari pegunungan dan mengucurkan air kendi. Air kendi itu menjadi sungai dan kerajaan itu dibelah oleh sungai atau dibagi dengan pembatas sungai. Nah, namun ada cerita di balik pembelahan itu saat Empu Baradah terbang, kancutnya atau kainnya itu nyangkut di pohon asam. Karena pada saat itu mungkin pohon asam itu tinggi. Nah, disitulah Empu Baradah mengutuk, semoga kamu pohon asam, tumbuhmu tidak akan terlalu tinggi. Nah, mungkin pada saat itu, pada saat kuno mungkin pohon asam itu tinggi, dan sekarang pohon asam itu semakin pendek. Apalagi di dunia modern ini, pohon asam sering dipakai bonsai oleh kebanyakan orang. Sehingga pohon asam menjadi pohon yang kerdil. Nah, itu sedikit cerita. Nah, jadi pembagian dua kekuasaan itu, yang pertama disebut dengan kahuripan atau jenggala, dan yang lagi satu disebut dengan daha atau kediri atau penjali. Nah, setelah pembagian itu, walaupun di dalam sumber sempat terjadi konflik antara dua raja bersaudara ini, namun pada akhirnya dua kerajaan ini menyatu dalam sebuah ikatan perkawinan. Dan kerajaan Kediri atau Daha lebih menonjol. Pada masa-masa Kediri itu, raja yang sangat terkenal adalah Jayabaya dengan ilmu sastra dan ramalan-ramalannya. Yang kita warisi sampai sekarang disebut dengan ramalan atau jangka Jayabaya. Nah, itu perjalanan sejarah Kediri. Dan berjalan terus sampai pada akhir Kediri, di mana Kediri dipimpin oleh seorang raja yang bernama Dandang Gendis. Nah, karena merasa diri hebat, Dandang Gendis ini diceritakan adalah seorang raja yang sangat sakti. Beliau bisa berdiri di atas tombak. Pada saat itulah kesalahan yang dibuat oleh Dandang Gendis, yaitu tidak memberikan ruang gerak kepada rohaniawan yang ada pada saat itu, yaitu agama Siwa dan agama Buddha. Nah, karena tidak mendapat ruang gerak di Kediri, akhirnya para pendeta Siwa, Buddha, dan Kejawen itu memberikan dukungan pada Aku Tumapel yang pada saat itu adalah Kenaro. Nah, karena mendapat dukungan daripada para Brahmana, Siwa, dan Buddha, jadi ada keinginan Kenaro untuk memberontak pada Raja Kediri. Dan itu pun betul-betul terjadi. Terjadilah peperangan antara pasukan Kenaro dengan pasukan Dandang Gendis, antara Tumapel dan Kediri. Dan pertempuran itu terkenal di Desa Gantar. Pertempuran yang sangat sengit, yang sangat luar biasa. Dan karena kehebatan pasukan daripada Kenaro, akhirnya dua patih andalan daripada Dandang Gendis yang bernama Mahesa Walungan dan Guber Baleman meninggal. Nah, dengan meninggalnya dua patih kesayangan atau kebanggaan itu, akhirnya pasukan Kediri pada saat itu kocar-kacir. Melihat hal seperti itu, akhirnya sang raja Dandang Gendis pergi ke Dewalaya. Nah, belum jelas apakah yang dimaksud dengan Dewalaya itu. Apakah Dandang Gendis meninggal pada saat itu, ataukah Dandang Gendis pergi ke sebuah kuil tempat pemujaan, atau bahkan Dewalaya itu adalah Pulau Dewata, Pulau Bali. Nah, itu
kita juga tidak paham. Karena hubungan Kediri dengan Bali bagus pada saat itu. Nah, dengan demikian runtuhlah kerajaan Kediri dan berdirilah dinasti baru yang disebut dengan Singasari yang dipimpin oleh Kenarok, dan pada saat itu Kenarok bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa. Nah, walaupun Danang Gendis telah kalah dalam peperangan, namun putra beliau yang bernama Jayasabha tetap diberikan daerah kekuasaan untuk menjadi adipati di Gelang-Gelang. Dan Jayasabha ini menurunkan Sastrajaya, dan Sastrajaya menurunkan Jayakatwang. Nah, sementara di Singasari dari Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi atau Ken Arok itu menurunkan beberapa generasi, dan terakhir yaitu adalah Kertanegara. Nah, disinilah terjadi mulai konflik. Nah, di mana Sang Jaya Katong atau Sang Jaya Katwang merasa kakek buyutnya dulu pernah diberontak oleh Kenarok atau leluhur daripada Kertanegara. Nah, disitulah sudah muncul sedikit persaingan. Nah, walaupun pada kenyataannya antara Kertanegara dan Jaya Katwang ini adalah sebagai besan, karena putri dari Kertanegara menikah dengan Ardaraja, putra dari Jaya Katwang itu sendiri. Nah, dengan konflik seperti itu, dan pada saat itu Jaya Katwang memiliki sahabat yang bernama Arya Wiraraja atau Banyakwide. Nah, Sang Banyakwide juga merasa kesal kepada Raja Singasari karena beliau dipindah tugaskan dari Tuban ke Madura atau Sumenep. Nah, disitulah mungkin Arya Wiraraja memberikan sedikit dukungan, dan pada akhirnya pada saat pasukan Singasari melakukan ekspansi ke Pemelayu, pasukan inti ke Pemelayu, terjadi kekosongan di Singasari. Kesempatan seperti itulah yang dipakai oleh Jaya Katwang untuk melakukan pemberontakan. Nah, dengan pasukan Jaran Goyang yang menyerbu dari arah utara, memancing pasukan Raden Wijaya untuk keluar dari benteng. Nah, sehingga terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Sehingga Ardaraja yang sudah terbiasa di ibu kota Singasari gampang masuk dengan pasukannya dan menghancurkan kerajaan Singasari. Maka runtuhlah kerajaan Singasari pada saat itu. Nah, sementara Dyah Wijaya, Raden Wijaya pergi ke Madura untuk meminta suaka politik kepada Arya Wiraraja agar diampuni oleh Jaya Katwang. Nah, namun benar terjadi, nah, berkat jasa Arya Wiraraja dan perjanjian yang dilakukan oleh Raden Wijaya bersama Banyakwide atau Arya Wiraraja, akhirnya Jaya Katwang memberikan hutan terik sebagai tempat untuk menetap bagi Dyah Wijaya atau Raden. Nah, itu, namun dalam perjalanan waktu belum ada setahun Jaya Katwang menjadi raja dan pemerintahan dari Gelang-Gelang dipindahkan lagi ke Kediri. Akhirnya datang prajurit dari Mongol, yaitu tentara Mongol, untuk menggempur kerajaan Singasari. Tetapi pada saat itu Singasari sudah runtuh. Dan yang digempur pada saat itu, digempurlah kerajaan Kediri itu. Nah, dengan kedatangan prajurit Tartar,
prajurit Mongol yang menyerbu kerajaan yang ada di Jawa. Nah, itu tercatat dalam catatan dari Tiongkok, itu terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 1293. Nah, pada saat itu pertempuran hanya 8 jam. Sudah ribuan, hampir 5.000 lebih prajurit Jawa pada saat itu Kediri meninggal. Dan melihat kejadian itu, akhirnya Jayakatwang dan Arda Raja menyerahkan diri. Dan beliau pun ditawan, menjadi tawanan dan ditempatkan di Ujung Galuh atau Ukir Ulama. Nah, dengan kekalahannya itu, tetapi tiba-tiba saja Raden Wijaya dan pasukannya kembali berbalik menyerang prajurit Mongol atau prajurit Tartar tersebut. Nah, dengan serangan yang tiba-tiba seperti itu, terjadilah sporadis atau yang tidak terduga-duga. Akhirnya dengan melampiaskan kemarahannya, prajurit Mongol membunuh Jayakatwang dan Arda Raja. Namun prajurit Mongol dapat dipukul mundur dan akhirnya mereka kembali ke lautan untuk kembali ke negaranya. Nah, dalam catatan sejarah yang kita sempat baca, prajurit Mongol atau Tatar hanya 2 kali kalah dalam pertempuran di dunia. Yang pertama di Nusantara, di tanah Jawa, dan kedua di Jepang. Nah, itu sedikit improvisasi. Nah, setelah Raden Wijaya mengusir mundur prajurit Mongol itu, nah tentu tampuk kekuasaan kosong. Dan beliaulah yang mendirikan dinasti baru yang bernama Majapahit. Nah, beliau, Raden Wijaya, sebagai penerus dari dinasti Singasari, namun tetap juga menghargai atau memakai kebesaran kerajaan Kediri. Jadi intinya, Raden Wijaya adalah orang hebat yang mampu menyatukan 2 dinasti, yaitu Singasari dan Kediri. Nah, terlihat jelas sekali dalam Kidung Panji Wijaya Mantama pada saat Raden Wijaya memimpin dalam sebuah rapat. Tembangnya seperti ini. Sabo geringseng Panjalu. Nah, Panjalu itu artinya Kediri. Nah, di mana Raden Wijaya sebagai penerus Singasari tapi tetap memakai kebesaran Kediri di dalam pakaian kebesaran istana. Nah, jadi dapat kita simpulkan persatuan Majapahit itu didukung oleh Kediri dan Singasari, dan pada akhirnya didukung juga oleh seluruh kerajaan yang ada di Nusantara, sehingga Majapahit menjadi kerajaan yang sangat besar. Namun pada akhirnya juga runtuh karena perang saudara. Nah, maka dari itu kita sebagai anak bangsa jangan pernah perang saudara. Dalam hati tetap NKRI harga mati. Persatuan di atas segala-galanya. Nah, sekian itu dulu sebagai pembuka, dan pada kesempatan ini kita akan mereview sebuah pusaka peninggalan kerajaan Kediri. Nah, ini disebut dengan keris Jalak Buda. Nah, inilah dia menurut beberapa sahabat saya. Nah, ini dikatakan keris peninggalan era kerajaan Kediri. Karena di era kerajaan Kediri itu keris Jalak Buda itu berbentuk sigar jantung. Ini disebut dengan sigar jantung, seperti jantung
yang terbelah. Nah, ini kita lihat contohnya. Namun besinya terlihat besi kelang. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, di dalam keris ini juga ada pamor ya. Walaupun sedikit, nah, ini sudah masuk pamor. Nah, kalau tidak keliru, nah, ini menggunakan pamor banyu mili. Nah, banyu mili itu artinya air yang mengalir atau toyo membah di Bali. Nah, inilah kalau zaman Singasari, nah, jalak Budanya itu sudah lurus. Kalau zaman Kediri, dia agak melengkung. Dan besinya, besi kelang, dia seperti batu, agak hitam kebiru-biruan. Nah, dan di sini pun masih terlihat ada bercak-bercak tangan. Nah, bercak-bercak tangan dari sang empu yang membuatnya. Di sini ada 3, nah, sedangkan di sini kelihatan 1. Nah, ini, kalau kita pegang, besinya terasa dingin. Walaupun begitu besarnya, namun dia tidak begitu berat. Nah, karena lipatan besi yang sudah bagus pada saat itu. Luar biasa hasil karya leluhur kita pada zaman itu. Nah, dan yang lain, ciri yang lain adalah kalau kita buka besinya ini, di zaman Kediri, besinya ini sudah oval. Jadi dia bulat. Nah, kalau zaman Singasari, jalak Budanya itu dia berbentuk kotak. Itulah perbedaan jalak Budo era Kediri dan era Singasari. Nah, sementara handle atau pati atau landiannya ini dari stil Bali. Stil Bali yang disebut dengan bobondolan atau grondolan. Ini terbuat dari kayu cermai. Nah, sedangkan sarungnya terbuat dari kayu nangka dan kayu baragai. Nah, pada zaman dahulu karena keris pusaka itu biasanya membuat handle atau pati atau sarung dibuat dari berbagai jenis kayu. Minimal 2 atau 3, bahkan bisa lebih. Nah, mungkin itu sedikit review saya pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Nah, sebagai perbandingan, ya, sebagai perbandingan untuk menambah wawasan kita. Nah, kalau kita lihat keseimbangan, nah, keris ini juga seimbang ya. Walaupun dia berbentuk sigar jantung, besinya banyak di sini, rangkainya ke sini, tapi di sini besinya juga banyak, sehingga memiliki keseimbangan karena lipatan yang bagus. Walaupun melengkung, keris ini bisa berdiri nah, seperti ini. Jadi kalau kita balik juga bisa. Nah, kalau kita berdirinya balik. Nah, kalau kita berdirikan dia dengan posisi yang terbalik, nah juga bisa. Nah, dengan demikian dapat kita katakan hasil karya pendahulu kita memang luar biasa, sangat baik sekali. Nah, demikianlah sahabat, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Ya, hanya sekian. Sampai jumpa. Om Santi.